isotonik, minuman isotonik gitu kan, yang ada di jualan di toko-toko itu, ini isotonik. Apa manfaatnya? Wah, masya Allah, dari asam amino, kemudian dia nyerap racun juga, buang racun juga, dia bersihin ginjal juga, nguatin otak juga, dan seterusnya, ngasih gula yang sehat ke tubuh kita juga. Ya, ini doang asam amino. Ya, ini baru satu ini. Apalagi banyak. Ini jadi hati kita nanti di surga diganti seperti hatinya Nabi Ayub. Gitu. Kenapa diganti seperti hatinya Nabi Ayub? Baca tafsir itu. Kenapa? Gak usah kita jelaskan. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, tentang makanan jiwa. Jadi kalau mau self healing itu terjadi dan dia semakin mempercepat proses penyembuhan yang kita lakukan atau memaintain jiwa kita tetap sehat, ya, maka perbanyaklah makanan jiwa, makanan emosional. Saya tahu, ya, kayak saya contohnya mungkin ya, saya ngerti leluhur saya itu sakitnya apa, saya tahu. Beberapa yang sudah kena pun saya tahu. Saya doa, ya Allah, putuskan genetik yang kurang baik dari leluhurku, termasuk diriku, supaya di anakku nanti tidak terjadi lagi berulang kayak begitu. Ibu saya sakitnya apa, bapak saya sakitnya apa, saya tahu. Jadi kita mulai memperbaiki kondisi hati kita untuk jangan sampai ke berikutnya itu terjadi lagi. Kan konyol namanya. Sudah tahu ini, saya sampaikan gini beberapa teman-teman, orang-orang dekat saya, kamu udah tahu kan bapakmu sakitnya apa? Ya, jangan lakukan itu juga ke anakmu, saya bilang. Bapaknya begini, sikapnya begini, saya bilang, jangan ulangi itu. Apalagi, mohon maaf gitu kan, banyak orang zaman sekarang, kita punya teladan kita berupa orang tua, tapi orang tua kita zaman dulu pasti juga ada kekurangan dan kelemahan yang jangan semua ditelan. Ya, jangan semua diaplikasikan ke anak-anak sekarang. Belum tentu itu semuanya juga benar. Kenapa? Mereka cuma nyontoh orang tua sebelumnya. Apalagi yang belum tahu tentang ilmu keorangtuaannya atau parentingnya. Ya, gitu. Baik. Jadi itu tentang penyakit atau mungkin tentang makanan emosional. Ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita masuk ke makanan jasadnya. Makanan jasad. Kalau makanan jasad, maka saya akan mulai ini dari satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari saripatinya tanah, segumpal tanah saripatinya tanah, kata Allah begitu. Jadi kita nih semua, kalau Anda mau buka datanya, genetiknya kita itu, mungkin seingat saya pernah diskusi dan pernah baca juga datanya bahwa genetiknya manusia itu 80-90% identik sama tumbuhan. Ya, itu juga disebutkan oleh seorang ahli di Jepang, serta ingat saya salah satu yang buku itu bagus kalau Anda mau cari itu, judulnya Switch, pengarangnya namanya Kazuo Murakami, yang dia meliti tentang gen. Ya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga, bukan bahasa Jepang. Bukunya nggak terlalu tebal, judulnya Switch. Jadi dia bilang on off-nya gen kita itu, ya, dia bilang on off-nya gen kita itu bisa di-on-kan atau bisa di-off-kan. Jadi kalau ada orang yang mau meng-off-kan gen yang ada potensi misalkan sel kanker gitu, itu bisa. Ya, bisa kata dia. Dengan apa coba? Ini orang kayaknya sepertinya orangnya ateis ya saya. Tapi dia ngomong situ apa? Subhanallah, dia bilang, dan kuncinya itu cuma pada syukur, dia bilang. Rasa syukur, subhanallah. Sampai dia di buku dia, saya baca bagian ini, orang pintar, dia yang menemukan gen yang memicu hipertensi. Biasa aja. Jantungnya lemah. Gitu kan. Apa tuh kalau orang dulu bilang tuh latah ya?
Saya pernah dulu bilang sama mak saya bilang, mak, nanti kalau lagi latah-latah itu, latahnya boleh gak ini sebutin? Kan kalau latah gitu kan kadang-kadang nggak terkontrol disebutkan, macam-macam. Saya bilang gini, mak, nanti bilang gini, Zaidul kaya gitu lah. Guyonan saya sama mak gitu kan. Terus dia bilang apa? Di buku itu terakhirnya dia bilang, ini semua mustahil buatan atau bikinan manusia, kata si Kazuo Murakami di akhir bukunya. Dia bilang ini pasti ada. Dia bilang tuh the great power yang mengurus ini semua. Coba, dalam 1 senti gen kita itu ada 4 miliar coding gitu. 1 senti loh. Wih, kalau lihat angka-angka itu takjub kita, subhanallah ya. Dan sel-sel penyusun itu kan cuma 4 sel penyusun gen itu, atau mungkin bukan sel, asam amino penyusunnya kan cuma 4. Kita lu mungkin masih ingat belajar SMA tuh loh, A, T, G, S, adenin, tirosin, guanin, sitosin tuh loh. Kalau masih ingat, nggak usah lah, nggak ditanyain juga, nggak apa-apa. Ingat sekarang ini aja, surat gitu kan, surat Al-Baqarah gitu, ingat. Gak ingat juga. Oh, tak apa-apa. Jadi ingat apa? Atau mungkin hafalannya berapa itu diingat. Gitu ya. Ingat Pak, kayak wajah-wajah sih kayaknya wajah-wajah penghafal Quran. Kayaknya. Saya kan baru husnuzon. Atau anak, atau orang tua yang anaknya penghafal Quran, nah gitu kan. Nah, itu kan alibi yang sangat kuat itu. Jadi kan sudah saya bilang, kesolehan anak bergantung dari solehan orang tua. Enak aja. Ya. Soalnya nanti bisa berantakan. Saya subhanallah ya, cerita sedikit. Saya itu diceritakan seorang sahabat saya juga lah ya, seorang ustadz, ada anak penghafal Quran depresi. Coba, tak bisa itu. Karena mungkin ngapal Qurannya karena tekanan orang tua. Apalagi orang tua yang mohon maaf ya, edisi kita kayak begini nih, edisi lama ini kan. Jujur deh, SD dulu interaksi kita sama Quran kayak apa? Jauh lebih baik anak kita loh sekarang, betul? Wih, terus tiba-tiba anak sudah jauh lebih besar interaksi dari kita mengekspektasi lebih lagi dari itu kepada dia. Ah, ini gak sopan namanya. Pokoknya kamu 6 tahun 30 juz ya. Oh sudah itu. Saya sama anak saya bilang, apapun prestasimu ayah bangga. Saya bilang gitu. Kenapa? Kamu jauh lebih baik dari ayah. Zaman SD dulu ayah ngapain? SMP ngapain? Ya itu gitu doang kita mah. Boro-boro pegang Quran kadang-kadang. Mungkin sebulan sekali pegang Quran. Ada lah tiap hari. Beberapa yang madrasahannya. Gitu. Sehingga anak itu akhirnya ngapal Quran gara-gara tekanan orang tua. Ya, seperti itu. Baik. Dia bilang begitu si Kazuo ini. Kalau ternyata kalau dibongkar-bongkar kita nih Bapak sekalian, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, sebenarnya kalau ditanya manusia itu penyusun kita apa? Ya asam amino gitu loh. Asam amino. Asam amino itu Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di mana banyaknya minta ampun. Ya. Ini asam amino. Bukanya datanya, kandungan air kelapa ada asam aminonya loh. Ya. Artinya dia bisa mereplace ya sel-sel atau asam amino sudah rusak air kelapa. Dan kalau jamaah sekalian ada mendengar kalimat atau kata-kata isotonik, minuman isotonik gitu kan, yang ada di jualan di toko-toko itu, ini isotonik. Apa manfaatnya? Wah, masya Allah, dari asam amino, kemudian dia nyerap racun juga, buang racun juga, dia bersihin ginjal juga, nguatin otak juga, dan seterusnya, ngasih gula yang sehat ke tubuh kita juga. Ya, ini doang asam amino.
Nggak, ini baru satu ini. Apalagi banyak. Ini asam amino. Madu. Berarti kalau ada asam amino, ada protein nggak di situ? Biasanya ada. Aja buat dibuka datanya aja. Jadi dijelaskan panjang lebar detail-detail juga kita nggak bakal ingat. Jadi saya coba jelaskan secara apa ya? Secara global saja. Ya. Artinya apa? Yang Allah ciptakan itu, ya, ini nih air kelapa, ini madu, ya, kurma. Biasanya produk-produk begitu banyak sekali atau tinggi sekali kandungan asam aminonya. Gunanya apa? Mereplace yang rusak-rusak. Oke, gitu. Supaya kita paham, ya. Nah, tapi luar biasanya apa? Luar biasanya kita tuh sering atau mungkin belum tahu ya bahwa itu semua letaknya itu adanya di inti sel. Inti sel. Contoh ini, nanas. Nanas ini kandungan inti selnya kurang lebih sekitar 40%, kandungan intinya. Ya, kandungan inti nanas itu sekitar 40%. Sisanya apa? Air, serat, gula. Ya. Nanas begini. Artinya kalau nanas yang sudah diolah menjadi jus, apalagi kemasan ditambah pengawet segala macam, itu 40% tadi menurun drastis itu. Ya, makanya salah satu kaidahnya kita kalau mau mereplace yang mengganti sel-sel kita yang tidak sehat, yang rusak dan memang waktunya diganti itu apa? Cukup dengan satu kata sebenarnya yang kita sudah sangat sering dengar, namanya real food. Real food. Real food saja kayak begini cuma 40%, apalagi olahan. Itu maksud saya. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau ada anak-anak tiap hari yang dimakan makanan olahan semua, gimana selnya bisa diganti? Gitu. Ya. Apalagi begini. Si manggis ini. Inti sel manggis ini banyaknya di mana? Biji. Sebagian besar inti sel dari buah-buahan itu letaknya Allah letakkan di dalam biji. Jadi memang berarti bagus dong makan biji. Kalau memang memungkinkan dimakan sak-sak bijinya, makan. Kecuali kedondong. Ya. Ini bagus nggak dimakan sama bijinya? Aslinya, nah gini, Allah menciptakan whole package, one package, semuanya bermanfaat. Kulitnya ini tinggi banget antioksidannya. Dagingnya, jadi nomor satu itu sebenarnya apa? Bijinya, setahu saya. Jadi makan, ditelan, langsung mikir kan, nanti kalau tumbuh gimana? Nah itu ya. Ini banyak sudah orang bikin jusnya kan, diolah gitu. Jadi kalau makan ini, misalkan makan manggis kayak begini, dimakan sama bijinya. Hancur sih sebenarnya kalau dia dimakan di dalam lambung kita, insya Allah akan hancur. Mohon maaf, nanti nggak keluar utuh lagi tuh, nggak, hancur dia. Kecuali biji, saya nyobain, ya agak ngomongnya agak adu sedikit. Ada beberapa yang saya coba lihat, saya perhatikan yang memang tidak terurai, mungkin karena enzim saya tidak sempurna. Contoh mungkin biji anggur. Biji anggur tuh bagus, ya. Atau biji semangka itu bagus. Tapi karena memang kena kecil ya, jadi dia nggak terurai. Makanya kalau benar-benar mau makan itu dihancurin aja. Jadi dia jadi serbuk, nanti dimasukin ke dalam air. Ya, makanya ya kalau kita ngomong biji-bijian aja sekarang nggak kelar sampai sore. Kenapa? Salah satu kaidah paling bagus dalam mempertahankan atau memperbaiki inti selnya tubuh kita adalah menggunakan biji-bijian. Salah satu biji yang terbaik buat ibu-ibu, ya, buat perempuan adalah flaxseed. Flaxseed, nanti coba deh cari flaxseed. Tahu flaxseed ya, bentuknya kayak kelabet, kecil dia. Itu bagus banget. Ya untuk hampir semua urusan kewanitaan. Tapi memang dia bukan produk lokal kita ya, tapi bagus flaxseed itu. Kalau nggak ada flaxseed apa? Ini bijinya ini.
Nah, biji alpukat bagus. Intiselnya di sini gitu ya. Ya jangan pikir kita makan lah, maksudnya ditelan gitu bukan, dikeringkan, dihancurin jadi bubuk, masukin air. Biji alpukat. Gitu. Alpukatnya bagus nih. Ya gitu ya. Biji. Jadi biji-bijian itu jamaah sekalian, kalau buah gitu ya, memang intistelnya memang terbanyak, termasuk mangga. Mangga itu kalau Anda, ini kan bijinya tuh, kalau dikopek lagi dia kan dalamnya ada biji lagi kan? Ah itu. Itu intiselnya itu. Gitu. Jadi Anda bayangkan kalau kita ya tiap hari mengkonsumsi buah misalnya yang tumbuh secara alami tanpa disemprot-semprot misalkan, maka dia akan replace, dia akan ganti. Makanya kalau saya udah lama nggak mau makan gini. Dulu zaman saya masih di kampung ya, saya tahu banget aroma apel. Apel tuh ada aroma, betul? Sekarang ada nggak? Hampir nggak ada. Pisang yang Anda makan, apalagi pisang pabrik, kalau kata teman saya bilang pisang pabrik itu, yang hanunya ya, yang nanemnya semua maskeran, pakai apa gitu pisang pabrik kata dia. Nggak ada aroma lagi, ya, pisang pabrik. Dia punya aroma semua sehingga, nah nih, kaidahnya sederhana, cuman replacing itu kalau Anda bisa dapat sumber-sumber yang asli, alami, tanpa banyak campur tangan manusia di situ, dan dia tumbuhnya alami, itu jauh lebih baik. Contoh ini, Indonesia kan ini masih tumbuh alami tanpa diapa-apain. Setahu saya sih ya, kita belum punya pertanian atau perkebunan manggis kayak misalkan Thailand yang punya perkebunan kelapa, duren yang berlimpah ruah itu ya. Nah itu kan sudah mulai banyak intervensi manusia di situ. Jadi dengan tumbuh-tumbuh organik saja itu ya, itu sudah cukup memberikan atau mengganti inti-inti yang rusak sel dalam tubuh kita. Ya, rambutan misalkan, kita kan nggak punya, setahu saya di Indonesia sih ya, belum ada satu industri rambutan, nggak ada. Ya, jadi kalau rambutan tumbuhnya ya seada-adanya. Lagi musim dia tumbuh, nah itu bagus tuh. Itu biasanya inti selnya masih berlimpah, ya. Makanya ya termasuk beberapa buah-buahan ya, buah-buahan yang tumbuhnya alami. Misalkan Anda beli duren hutan, lagi musim duren kan, durian hutan sama durian yang ditumbuh kembangkan dengan pupuk yang sintetik itu rasanya beda. Gitu ya. Nah itu biji-bijian. Maka salah satu kaidah paling baik adalah kalau kita mau memperbaiki sel-sel tubuh kita ini adalah makalah biji-bijian. Contohnya biji-bijian apa? Biji habatus sauda, kan habatus sauda itu biji sebenarnya kan. Black seed ya kan. Kemudian tadi flaxseed itu juga bisa, atau semua biji-bijian yang dalam bentuk kecambah, kacang hijau, kedelai, kan biji itu, ya. Wijen, biji, ya. Ada satu supermarket, kalau tidak tahu di sini ada apa enggak ya? Saya pernah lihat di Cakung itu, dia banyak jual tuh bumbu-bumbu India itu, banyak bijinya tuh. Ya, itulah, tahulah kan namanya apa. Kayak di sini ada tuh biji-bijian. Jadi salah satu kaidah untuk memperbaiki tubuh kita ini adalah konsumsilah biji-bijian tiap hari. Termasuk misalkan chia seed juga oke. Chia seed, selasih kalau nggak ada itu biji-bijian tuh. Even kopi itu juga bagus bijinya. Biji kopi. Cuma kan kita nggak bisa makan, kita harus hancurin kan. Nah, kopi itu kalau kita buka datanya dia punya banyak sekali antioksidan. Ya, kopi tidak dicampur susu, tidak dicampur creamer, kopi, biji kopi. Termasuk biji kurma. Biji kurma tuh inti selnya banyak sekali, ya.
Caranya gimana? Ya emang harus dikeringkan dulu, dibikin seperti biji kopi, nanti digerus, dihancurkan, nanti diminum kayak tanda kutip kopi biji kurma gitu loh. Atau seduhan bubuk atau serbuk biji kurma. Itu bagus. Ya. Nah, lalu berikutnya ya. Setelah kita bicara buah-buahan kayak begini, ya. Tadi kan ada asam amino, ya, ada protein segala macam. Nah, mereka ini ya Allah ciptakan ya, juga punya fungsi yang tidak kalah penting, yang hampir semua mereka ini punya efek untuk mereparasi, memperbaiki sel, hampir semuanya. Saya pernah bertanya ke salah satu guru saya tanya, dari semua rimpang, ini kan rimpang, ada lengkuas, ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada temu kunci, ya, atau ada kayaknya ada kencur. Ini yang paling banyak intiselnya apa? Kata saya. Saya pikir kunyit. Ya kan? Ternyata bukan. Menurut beliau ya. Menurut beliau yang paling banyak itu bangli. Bangli itu kalau di kampung-kampung dulu buat jimat. Iya kan? Iya kan? Kata beliau gitu kan. Termasuk ini juga yang salah satu banyak intiselnya. Ya. Kata beliau. Ya. Jadi bangli. Tapi kan bangli kan susah dapat kan, nggak semua jual, ya, nggak semua jual. Tapi intinya apa, nggak ada itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Sehingga cara paling mudah kita untuk mereplace ya sel-sel kita itu dari mereka ini ya makan aja, minum aja tiap hari. Terutama mungkin kalau kita nggak punya sakit apa-apa, ya. Tapi kalau ada sakit apa-apa kadang-kadang ada perlu sedikit konsultasi lah. Ya, contoh mungkin kalau saya minum kunyit nyeri ulu hati, itu lain cerita. Itu nanti perlu sedikit dibahas, ya. Tapi yang paling aman, nah saya kasih tipsnya paling aman. Biasanya tidak semua orang atau hampir semua orang nggak banyak reaksi. Yang paling aman itu gunakan semua rimpang-rimpangan, ini kan rimpang yang bersifat hangat atau panas. Jahe ini kan panas. Bukan jahe diseduh pakai air panas, bukan. Tapi sifat. Taunya sifat itu kayak apa? Nah, kalau saya bilang jeruk nih, terus saya tadi lihat ada cabai. Oke. Coba pakai analisa alamnya kita, mana yang panas, mana yang dingin. Yang panas mana? Cabai, paham kan? Gitu. Ini dingin. Ya, gitu, ya. Jadi dalam ini semua ini ada keseimbangan. Ketika, ini contoh, ada orang minum ini sama ini, dia slice, dia potong-potong, dia geprek ini siapa namanya serai ini, kemudian dia kasih jeruk nipis itu sedikit, ketemu tuh dua, panas, ini panas, ketemu dingin, pas, enak, masuk. Kalau orang yang badannya ada masalah, ya minum ini satu ini doang misalkan gitu kan, tidak apa-apa juga, ya. Kalau apalagi udah kebiasaan ya, misalkan dia potong-potong, impus masuk ke dalam air, minum. Tapi ada beberapa yang nggak cocok, ya, karena kondisi badannya butuh yang ini, bukan ini, ya. Jadi kalau mau di combine, mau diseimbangkan, pakai panduan badan masing-masing, gitu. Ya, jadi ini panas misalkan, ya, makanya contohnya kalau mungkin sebenarnya ilmu ini tuh ilmu yang umum yang tanpa sadar kita sudah praktek dan nggak usah heboh-heboh juga. Contoh nih ya, bahasa kita kalau lagi hujan-hujan kita pengen minum air kelapa atau makan bakso. Ketahuan. Bakso. Sekarang saya tanya, kenapa pengen makan bakso? Karena baksonya atau kuahnya? Kuahnya.
Karena di situ ada rempahnya. Ya, maka musim-musim kayak begini, aneh ilmunya nih. Lagi musim dingin kayak begini, maka yang perlu Anda intensifkan dan intensitasnya dinaikkan adalah semua yang berbasiskan atau mungkin bersifat hangat atau panas, itu bagus. Apa yang paling gampang? Paling gampang apa? Bukan paling gampang, jahe mau udah tahu lah ya. Ini kan panas nih, ini panas. Ini panas kalau saya. Ini panas, kencur. Ini kencur, panas. Ya kan? Coba kalau orang batuk makan kencur aja, dikunyah gitu kan. Wih, kayak dia ekspektoran dia. Ya kan? Gitu. Jadi yang paling bersifat panas atau hangat itu apa? Rempah. Rempah itu semuanya panas. Makanya negara-negara yang rempahnya banyak, biasa anaknya banyak. Coba lihat. Udah kebayang? Apa negara yang anaknya, bukan anak sih, populasi paling tinggi di dunia? India kan? Makan apa dia? Rempah. Yang nggak makan rempah, tapi populasinya banyak, apa? Cina. Makan apa dia? Bawang putih. Gitu. Yang makan biji-bijian, yang hidupnya panjang-panjang di mana? Daerah-daerah Turki. Nah, itu makan biji-bijian, termasuk minyak-minyakan. Ya. Minyak zaitun salah satunya. Jadi minyak-minyakan itu sebenarnya banyak sekali mengandung inti sel. Ya. Jadi minumlah minyak tiap hari. Saya ngomong begini tuh sebenarnya sudah banyak orang melakukan. Tiap hari dia minum minyak. Dia makan bakwan pagi 2, siang 2, sore 2. Udah makan minyak dia. Jadi nggak disuruh minum pun kami sudah minum. Iya benar. Minumnya tapi minyak nggak sehat. Ya, yang saya maksud ini minyak sehat lah. Contoh minyak sehat apa? Zaitun, apa lagi? Minyak abatu sauda, apa lagi? PCO, minyak kelapa. Ya, maka nanti di rumah kalau yang masih goreng-goreng, tidak apa-apa, gorengnya pakai minyak kelapa aja. Ya, bagusnya nggak usah digoreng. Ya, dikukus, direbus, ya, misal. Kalau mau goreng pakai minyak kelapa. Zaitun bagus nggak buat goreng? Enggak, kurang. Lebih bagus minyak kelapa, itu paling top. Kemudian kalau mau sangrai, apa mau numis, jangan pakai yang biasanya numis gitu pakai apa? Mentega kan, margarin kan. Nah, ganti dengan butter, ghee, ya, telo. Ada nggak tahu? Tahu lah, masa nggak tahu sih? Butter, tahu butter. Yang dari hewan, lemaknya dari hewan. Dulu orang kenal tuh minyak samin tuh loh. Minyak samin itu kan asli dari hewan. Jadi lemak hewan tuh aslinya bagus. Ya, apalagi buat memasak. Jadi kalau margarin yang ada sekarang ya, mentega itu kan kebanyakan basisnya dari mana? Dari minyak sawit. Ya udah nggak bener, udah nggak bagus. Ya, sama kayak minyak sawit biasa. Ya, seperti itu. Ya, jadi caranya begitu, ya. Tiap hari model kayak begini ya, berarti bolehkah kita mengkombinasi misalkan tiap hari itu misalkan ya ada minum kunyit. Kalau bikin kunyit kayak begini nggak usah dikupas, dibersihin aja. Jadi kita ngepreknya atau motong-motongnya itu atau ngeblendernya sama-sama kulitnya. Ya, dibersihin aja. Mungkin ada beberapa yang agak dalam hitamnya, itu dibuang aja. Ya. Ya, buang aja ya kayak begini kan ada ini. Jadi kalau mau dibersihin juga begini aja. Tapi saya sukanya biasanya ya nggak usah dikupas kulitnya. Jadi motong. Suka soalnya.
Nanti itu caranya begini. Ini kan asam amino nih. Jadi Anda ibu-ibu misalkan di rumah ya, ini minuman bagus banget. Jadi nanti ambil kayak jahe begini, potong-potong gitu ya, cuk gitu, masukin dalam sini. Mau di anu dulu juga boleh, diparut boleh, atau mungkin dikasih air panas ya sampai dia keluar aromanya. Nanti campur sama air kelapa. Itu masya Allah ajaib gitu. Kelapanya kenapa? Jahe. Kita sudah bersahabat dengan ini. Ini misalkan ini ya, jahe gini, lalu kunyit ya. Ya katakanlah beginilah ya ilustrasinya. Potong. Bagusnya pakai air panas dulu. Air panas gitu kan. Katakanlah ini air panas gitu kan. Saya masukin itunya, siapa namanya? Sama jahenya. Masukin air panas. Sudah agak dingin, campurin ke sini, gitu, ya. Sama air itu, kalau air panas tadi, sama airnya dicampur. Ini sih nggak usah. Tapi kalau seandainya enggak, ini mungkin di blender aja nanti biar dia cepat larut ke sini. Paham ya? Masukin gitu. Kalau begini mah kan berarti diinfus dia, diekstraksi. Ya. Setelah itu gimana? Nanti kalau dia nggak dipakai air panas begini kan kita harus nunggu dulu supaya dia larut ke dalam air kelapanya ya. Terus nanti ya kalau mau tambahkan madu lagi tidak apa-apa. Ini minuman super power. Super power karena isinya asam amino semua ya. Asam amino, enzim, apalagi tambah madu, apalagi tambah ini makin top dia. Gitu, enak nanti jadinya ya, apalagi tambahkan madu ya, gitu ya. Nah itu saya cuma pesan kan ibu-ibu di sini kan, atau mungkin di sekolah alam kayak begini, untuk mengenalkan ini kepada mereka ya, saweran gitu kan, atau mungkin dana dari sekolah ada, nanti dibuatin tuh dispenser kayak beginian. Kebayang kan? Tapi anak-anak kan suka dingin, bikin dingin aja nggak apa-apa. Kasih gula singkong boleh, kasih madu boleh, atau gula aren, sehingga nanti mereka bisa, lidah mereka udah kenal dengan air beginian ya, bukan kenal dengan minuman-minuman di luar sana yang tidak sehat itu. Hingga kita mulai pelan-pelan menyelamatkan ya, menyelamatkan jasad mereka dari serbuan itulah makanan-makanan, minuman yang berantakan di mana-mana itu, yang lebih banyak isi peringatannya daripada kandungan manfaatnya. Ya, sekarang kan begitu. Ya, jadi kalau lihat minuman-minuman makanan kekinian itu banyak sekali peringatannya ya, beberapa yang sudah, terutama misalkan yang menggunakan pemanis buatan gitu ya, atau mungkin menggunakan bahan-bahan kimia sintetik ya, yang banyak di situ ya, gitulah ya. Sehingga yang terjadi apa? Biar sel-sel tubuh mereka yang akan berantakan ya. Nggak percaya? Ini ibu-ibu sekalian, coba renungkan baik-baik. Kan rata-rata ya kalau saya lihat usia 30, 40 tahun something lah ya. Tapi coba ingat zaman dulu, wanita-wanita zaman dulu ya, rata-rata menstruasinya itu di usia SMP apa SD? Menarkinya maaf, SMP kan? Sekarang? Jadi kayak semacam
agingnya itu lebih cepat. Ya ada satu seorang lah ya, saya waktu diskusi seorang ustadz, dia katakan itu indikator ketidaksehatannya wanita, kata beliau, menurut beliau gitu kan, saat ini itu adalah terlalu cepatnya menstruasi itu. Ya, karena zaman dulu kan rata-rata SMP kelas 1, kelas 2 gitu ya. Sekarang tuh udah kelas 3 SD kadang-kadang kecepetan gitu loh. Udah belum waktunya matang, dia matang. Ya kayak dikarbit ya. Efek dari mana? Efek dari dua hal tadi. Terlalu banyak paparan makanan emosional atau jiwa yang belum layak dia dapatkan. Yang kedua, makanan fisik yang tidak baik, yang jadi dua-duanya nggak sehat. Itu sebenarnya penyebabnya. Sehingga kayak durian atau mangga belum waktunya tua dikarbit, nah gitulah gambarannya itu. Nah, jadi sekarang kalau udah ngerti ya bagaimana berantakannya keadaan kesehatan kita di zaman sekarang ini ya maka ya kita perlu ambil sikap ya, jangan biarkan anak-anak kita pun juga berantakan gara-gara itu ya.